Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Teh Uli di rumah King Kong. Apa kabar semuanya guys? Semoga kalian semuanya sehat dan sukses selalu ya. Amin. Kali ini Teh Uli mau membagikan suatu cerita pengalaman pribadi Teh Uli ya guys ya. Dimana pengalamannya seputar operasi magic. Jadi bukan operasi medis ya guys ya. Jadi gini ya guys ya, dari 2009 itu Teh Uli kan terdiagnosa mengalami suatu penyakit yaitu endometriosis. Bagi yang belum tahu penyakit endometriosis itu seperti apa, insya Allah di video selanjutnya nanti Teh Uli jelasin ya apa itu penyakit endometriosis, dan yang umumnya itu diderita oleh para wanita ya, kaum hawa semuanya. Oke gini guys, 2009 itu kan terdiagnosa ya, Teh Uli terdiagnosa penyakit endometriosis. Dan di tahun yang sama juga 2009 Teh Uli dioperasi. Karena waktu itu endometriosisnya udah besar, udah ukuran 6 saat itu. Akhirnya dioperasi lah. Nah setelah dioperasi apakah sembuh total? Enggak ya guys, ternyata kambuh kembali guys. Selang 3 bulan operasi itu ada lagi, muncul lagi. Ya udah, Teh Uli waktu itu ya jalanin aja lah, berobat gitu. Cuman setelah 2 tahun operasi itu, puncak-puncaknya itu pas 2011 masuk ke 2012. Saat itu Teh Uli mengalami sakit yang luar biasa. Sakit banget. Perut, pinggang, kaki sakit sampai untuk bangun pun susah ya guys. Bayangin ya, waktu itu 11 hari Teh Uli tuh gak tidur loh, saking sakitnya, gak tidur. Nah waktu itu juga gak diam, Teh Uli kan datang ke medis ya, ke dokter, dan semuanya dokter mengatakan kalau Teh Uli itu saat itu harus dioperasi kembali. Oke, waktu itu ya mungkin kalau biayanya Teh Uli sanggup, Teh Uli mampu ya mungkin waktu itu operasi gitu ya. Cuman pas ditanyain biayanya berapa, ternyata biayanya tuh hampir 30 juta. 30 juta guys. Waktu itu duit dari mana? Teh Uli benar-benar gak ada uang gitu kan. Jangankan 30 juta, rumah aja waktu itu kan kontrakan Teh Uli aja cuma 2,5 juta. Mungkin kalau misalkan ada uang pun ya mungkin mendingan beli rumah gitu kan. Tapi ya gak apa-apa lah guys ya. Demi kesembuhan sih sebenarnya kalau Teh Uli mah gak apa-apalah, korban harta benda juga, yang penting mah sembuh gitu. Nah saat itu benar-benar Teh Uli gak sanggup ya menyediakan uang 30 juta. Akhirnya ya kita pulang aja di rumah gitu. Ya biasalah, kalau orang sakit kan suka banyak yang nengok tuh, teman, saudara gitu. Kebetulan waktu itu adik sepupu Teh Uli datang nengokin kan. Teh Ul katanya, Teh Uli harus dioperasi. Iya Din, tapi biayanya mahal, harus 30 juta. Waduh katanya, ini gede ya. Iya, Teh Ul udah bingung uang dari mana gitu kan. Ya udah gini aja Teh Ul katanya, ini ada pengobatan alternatif dan bisa dioperasi secara magic. Ya waktu itu nggak pikir panjang, nanya-nanya ini gimana Din operasinya, bagus enggak? Ya ini pengobatannya bagus katanya, operasinya juga nggak sakit ya gitu kan. Terus biayanya juga bisa dicicil. Ya kalau saat itu sih Teh Uli mikirnya mau gimana proses operasinya nggak masalah gitu, yang penting mah biayanya gitu kan, biayanya sesuai kemampuan Teh Uli saat itu aja gitu kan. Nah waktu itu akhirnya Teh Uli dikasih alamatnya tuh di suatu perumahan daerah Cimahi ya, daerah Cimahi. Waktu itu kan saudara Teh Uli kan hari Sabtu, Minggunya nggak pakai lama,
kebetulan suami libur kerja. Akhirnya kita berangkatlah ke sana pakai motor, Tauli sama suami. Terus ada juga mertua nganterin, mertua sama kakak ipar. Alhamdulillah punya mertua baik banget, dan waktu itu kakak ipar masih ada ya, sekarang udah almarhum. Nah, singkat cerita Tauli ke sana, udah nyampe lah. Pas sudah nyampe langsung Pak Hajinya datang. Kita pendaftaran dulu, waktu itu pendaftaran 50.000. Pak Hajinya datang tuh, ini kenapa? Nah, dijelasin aja keluhannya, sakit-sakitnya apa. Dipegang kaki, oh ya katanya, ini mah geus gede, harus segera dioperasi. Waduh Pak Haji, operasi biayanya berapa? Murah kok, 3 juta. Hah? 3 juta? Nah saat itu karena inget kata-kata saudara Teoli kan, katanya uangnya bisa dicicil, makanya waktu itu Teoli bawa uang 1 juta. Pak Haji, tapi ini saya cuma bawa uang 1 juta. Hajinya langsung bilang, gak apa-apa, sisanya di rumah aja. Ya lah udahlah, waktu itu gak berpikir panjang. Akhirnya Teoli disuntik tuh di kaki, cus, suntik kaki. Langsung tuh bisa berdiri. Asalnya susah kalau berdiri, langsung tuh bisa berdiri tiba-tiba. Ayo katanya kita ke kamar operasi. Terus Tauli inilah beranjak ke kamar operasi. Masih inget lah waktu itu sebelum masuk tuh si Pak Haji tuh, bukan Pak Hajinya ya, asistennya, nyemprotin ini kayak baygon gitu. Masuk ada ini apa, ranjang besi kayak ranjang di rumah sakit aja, cuman nggak pakai spray kain ya, kayak matras gitulah yang bisa dilap kayak jok kursi gitu. Aduh udah deg-degan sih, ini gimana prosesnya. Waduh ininya juga kayak yang di rumah sakit gitu kan ranjangnya. Akhirnya Tauli disuruh berbaring. Ayo katanya tiduran. Ya udah Tauli tidur aja. Matanya ditutup ya sama Pak Haji, matanya ditutup. Perutnya, bagian perut dibuka aja sedikit gitu kan. Nah waktu itu Pak Haji langsung berdoa, ya kedengeran sih dia berdoa gitu kan. Nah selang habis berdoa itu, perut Tauli itu kayak ada yang oip, seret jadi gini nih, kayak kucing yang di koet kucing tuh, seret 3 kali, kayak di koet aja gitu kan. Udah gitu langsung aja sama Pak Hajinya tuh udah diburu-buru diplesterin sama Pak Hajinya tuh, diplesterin. Nah mata Tauli tuh belum dibuka tuh sama Pak Haji. Terus katanya dia keluar terus ngeliatin di baskom itu ada bulutan kayak bakso, darah semua. Diliatin ke suami Tauli, ke mertua Tauli, diliatin. Nah ini nih penyakitnya udah diambil katanya. Oh mereka juga ya istilahnya terpana gitu kan, lihatnya oh itu penyakitnya, oh itu gitu. Tapi anehnya sama Pak Haji itu, si yang buletan itu, daging buletan itu ya, namanya itu kalau iya apa sih namanya itu, dari manusia lah, daging manusia lah anggap. Ini kubur kayak atau gimana, ini enggak loh guys, dikasih ke kucing, dibuang ke solokan katanya. Pas ada kucing dikasihin ke kucing. Ya Allah, ampun deh kalau emang bener gitu kan dikasihin ke kucing, tega banget, kejam banget gitu kan. Nah udah gitu Pak Hajinya masuklah ke ruangan yang Tauli itu. Akhirnya dibukalah mata Tauli itu. Udah katanya selesai, sok sekarang mah jalan. Ya Allah, bener itu mah mujizat kayaknya. Langsung hari itu bisa bangun, bisa jalan guys. Seketika, aneh bin ajaib. Tauli juga yang tadinya bangun aja susah, itu bisa jalan. Ayo jalan katanya, jalan aja ke depannya. Tuh sekarang mah udah diambil penyakitnya,
sok sekarang suruh jongkok berdiri, udah sakit enggak Pak Haji. Ya udah itu udah diambil tuh sama Pak Haji penyakitnya, katanya gitu. Sekarang kamu mau lari juga bisa, katanya. Ih benar ya, dalam hati, benar ya Pak Haji, hebat gitu. Pas mau bayar nih, Pak Haji, ini saya cuman bawa uang 1 juta, sisanya gimana? Ya udah nanti aja di rumah, gitu kan. Terus ada lagi nih guys, dahulu kan dalam hati gitu, dalam pikiran kan mikir gini, aduh ini kan habis dioperasi, yang namanya dioperasi kan pasti ada luka, ini kan operasinya operasi dalam, pasti ada luka dalam. Terus pulang naik motor pula, jalannya itu aduh Masya Allah jalannya gitu kan, aduh gimana ini pulangnya kalau naik motor. Pak Haji tiba-tiba ngomong gini, udah nggak usah dipikirin, pulang nanti dianterin pakai mobil, katanya gitu. Hah, kaget lah. Ya udah tuh pas bayar aja tuh teh, udah nanti sisanya di rumah aja, bayar ya, dikasih obat-obatan aja ya untuk 2 minggu. Obatnya tuh ada tablet, ada kapsul, terus ada kayak air juga gitu. Cuman ya itu tadi, dahulu itu di rumah tuh masih ada nyimpen uang 2 juta loh guys. Jadi gini ceritanya, kan Teul itu kan jualan waktu itu. Jadi tiap hari Senin itu ada sales datang. Nah itu kan uang ya Teul simpan itu buat bayar ke sales gitu kan. Punya uang 3 juta kan, dibawa ke Pak Haji 1 juta, ya sisanya di rumah 2 juta. Tapi Pak Haji tahu gitu bahwa ya seolah-olah tahu lah kalau Teul itu di rumah masih ada uang 2 juta gitu. Akhirnya ya udah Teul dianterin aja pulang pakai mobil Espas waktu itu, dianterin sama sopirnya, suami sama mertua pakai motor. Nah udah gitu di rumah ya udahlah ini aja, dikasihin aja uangnya 2 juta. Selang 2 minggu tuh, udah 2 minggu itu, selama 2 minggu aman tuh guys, nggak ada keluhan apa-apa. Cuman emang waktu itu Teuli masih suka ada sakit celekit di pinggang gitu kan, tapi nggak intens sih, cuman ada celekit gitu. Nah waktunya kontrol nih guys, waktunya kontrol. Pas waktunya kontrol itu Teuli kan waktu itu dapat arisan tuh ceritanya, dapat arisan itu 800.000. Yang 200.000-nya itu Teuli beliin beras sekarung, sisanya kan 600.000 masih utuh tuh di dalam amplop. Nah Teuli kontrol aja ke sana. Terus kan Teuli bilang gini, Pak Haji ini saya masih ada celekit di pinggang, ini kenapa ya? Oh itu pelengketannya, katanya pelengketannya belum bersih semua, nanti disedot aja di sini, katanya gitu kan. Oh oke, gak apa-apa lah, yang penting mah bersih aja Pak Haji, nggak ada keluhan lagi. Ya udah nggak apa-apa. Terus Teuli nanya lah, Pak Haji biayanya berapa? Ah nggak banyak, cuma 600.000. Pas Teuli lihat di tas, uang Teuli tinggal 600.000. Ya sisa-sisanya yang receh-recehan lah gitu kan. Ih Pak Haji kok tahu ini, duit Teuli tinggal 600.000 gitu kan, itu juga uang arisan gitu loh guys. Akhirnya ya disedot lah. Nah disedot, masuk lagi tuh Teuli ke rumah, ke kamar prakteknya dia. Ayo katanya tengkurap, waktu itu nggak ditutup matanya ya karena Teuli kan tengkurap. Terus Pak Hajinya bawa suntikan, jarum suntik kosong tuh guys, jarum suntik kosong. Nah Pak Hajinya berdoa dulu seperti biasa. Udah gitu aja si jarum suntiknya ditusukin ke pinggang Teuli itu. Nah setelah itu selang nggak nyampe 5 menit kok, sebentar banget itu, sebentar banget. Cabut lah. Pas dicabut, nah ini katanya ada ini apa penyakitnya. Pas dilihat warnanya tuh bening tapi agak kemerah-merahan gitu. Cuman nggak butek ya, bening agak kemerah-merahan.
nih coba ini penyakitnya nih, perlengketannya. Terus kan Pak Haji udah nyiapin air di dalam baskom kecil. Terus yang si cairan yang katanya perlengketan itu sama Pak Haji ditumpahin tuh ke baskom itu. Dan apa yang terjadi guys? Seketika baskom itu kayak membeku, kayak jadi agar-agar loh guys. Itu nggak lama loh prosesnya. Begitu si suntikan itu dikeluarin, disatuin sama air, selang beberapa menit digoyang-goyang itu udah membeku, udah kayak agar-agar. Bilangnya, nah ini perlengketannya katanya. Oh ya udahlah, percaya gitu kan. Akhirnya biasa dikasih lagi obat gitu untuk 2 minggu. Pokoknya per 2 minggu sekali waktu itu Teh Uli harus kontrol aja. Nah ceritanya udah 2 bulan tuh, udah 2 bulan kontrol. Setelah 2 bulan itu Pak Haji bilang, oh ternyata sekarang mah udah udah bersih, udah sembuh. Kalau nggak percaya mau di ronsen aja katanya ke rumah sakit. Oh iya Pak Haji. Nah, akhirnya ya udah kita pulang. Cuman pas di perjalanan pulang suami Teh Uli bilang gini katanya, Mi udahlah nanti minggu depan katanya kita USG ke rumah sakit biar meyakinkan katanya. Oh ya udah nggak apa-apa. Cuman memang sih guys, selama 2 bulan itu Teh Uli nggak pernah ngalamin rasa sakit, enak makan, enak tidur, pokoknya mah damai lah, merdeka, terbebas dari rasa sakit yang biasanya tiap hari minum obat-obatan penahan nyeri gitu kan. 2 bulan itu benar-benar lepas dari obat-obatan. Nah hari Sabtu tuh, minggu depannya hari Sabtu, Teh Uli sama suami ke rumah sakit lah, mau USG. Waktu itu kan pagi-pagi tuh, Teh Uli pagi-pagi. Nah setelah ketemu dokter USG lah. Dan setelah di USG, apa yang terjadi guys? Ternyata penyakitnya masih ada. Penyakitnya itu tidak bergeming sedikit pun. Letaknya masih sama, ukurannya masih sama. Nggak ada perubahan. Ya kagetlah kita. Yang katanya udah bersih, udah hilang. Ya saat itu ya Teh Uli percayalah USG. Masa iya USG bohong kan? Duh ini gimana ya? Tapi kalau emang hilang, kalau emang masih ada gitu ya maksudnya. Kalau memang masih ada, kenapa nggak ada rasa sakit gitu kan? Tapi ya udahlah, waktu itu nggak terlalu dipikirin. Cuman ya waktu itu Teh Uli pengen bilanglah ke Pak Haji, komplain lah gitu kan. Akhirnya setelah dari rumah sakit habis zuhur kita menuju ke tempat prakteknya si Pak Haji itu. Di tempat prakteknya Pak Haji ya biasa gitu, tapi kita nggak daftar loh, kita cuma mau ketemu aja. Dibilangin sambil dibawa itu hasil USG, Pak Haji ini hasil USG tadi saya dari rumah sakit, ternyata penyakitnya masih ada, ukurannya masih sama, kata Teh Uli gitu kan. Ini gimana Pak Haji? Katanya udah bersih, katanya udah hilang. Dan apa coba yang jawaban Pak Haji? Jawabannya gini, Pak Haji dari awal udah bilang sakitnya itu ada 2. Yang satu mas sebelah kanan misalnya, yang satu sebelah kiri. Nah yang sebelah kiri itu deket pembuluh darah. Pak Haji mah gak mau, katanya gak mau ngambil karena taruhannya nyawa. Kan Pak Haji juga udah bilang tuh ke si emasnya kalau sakitnya itu ada 2 penyakitnya. Nah waktu itu Teh Uli langsung nanya ke suami, benar nggak Pak Haji waktu itu ngomong gitu? Nggak tahu, perasaan nggak pernah ngomong kayak gitu katanya. Aduh udah nggak benar nih. Ya udahlah daripada debat di sana, karena kan di sana banyak orang ya, ada pasien-pasiennya juga gitu kan. Akhirnya ya Teh Uli pulang lah. Sampai rumah
ya merenunglah, ini kenapa gitu. Kalau memang masih ada, kenapa nggak ada rasa sakit, terbebas dari rasa sakit. Nah singkat cerita ya udahlah, pokoknya Tauli nggak mau berpikiran yang macam-macam, biarin penyakit masih ada, yang penting saya eh, yang penting saya sehat, bisa beraktivitas, nggak ngerasain rasa sakit gitu, itu aja. Cuman kan dalam hati tuh udah ragu, udah kayak nggak percaya, percaya nggak percaya gitu kan. Ya gimana gitu, ya udahlah. Di saat kita udah mulai ragu, udah mulai nggak percaya gitu ya, apa coba yang terjadi? Malamnya sakitnya kambuh lagi guys, mulai celekit sakit lagi. Astagfirullah, ini kenapa sakit lagi? Itu mungkin gini ya guys ya, waktu itu Tauli merasa sembuh, merasa nyaman, nggak sakit gitu kan, nggak merasakan rasa sakit. Mungkin juga sugesti kali ya, sugesti kalau kita tuh percaya banget Pak Haji itu hebat, bisa ngobatin sakit saya gitu. Ya kayaknya salah satunya sugesti juga sih. Dan di saat Tauli udah mulai pudar kepercayaan Tauli, sakitnya kambuh lagi. Ya akhirnya sakit lagi. Waktu itu masuk IGD, biasa suntik penahan sakit lagi, udah jalanin lagi lah hari-hari dengan rasa sakit gitu kan. Cuman waktu itu ya emang nggak separah yang waktu puncak-puncaknya itu sampai nggak bisa tidur 11 hari. Nah jadi gini ya guys ya, mulai sejak saat itu Tauli udah nggak mau lagi berobat yang namanya berobat secara magic, apapun itu medianya ya guys ya. Tauli udah nggak percaya lagi lah. Waktu itu Tauli fokusnya ya ke medis lah, ya sesekali ke alternatif gitu. Tapi alternatif Tauli juga cari-cari alternatif yang istilahnya yang masuk akal lah gitu. Tauli paling alternatif akupuntur, yang kayak pakai herbal gitu kan, ya dibantu sama ke medis juga gitu waktu itu. Nah apa guys yang kita petik dari pengalaman Tauli ini ya? Jadi gini, kalau menurut Tauli, kalau misalkan di antara kalian ada yang sakit, terus ada yang ngasih tahu, coba ke pengobatan A, B, C, bisa operasi secara begini, bisa, medianya bisa beli kambing, bisa penyakit kita di ini apa, penyakit kita ditransfer ke kambing gitu kan. Duh, kalau menurut Tauli jangan percaya deh hal-hal yang kayak gitu. Nah, jadi Tauli 2 bulan itu sih ya emang nyaman. Cuman setelahnya itu ya kembali lagi tersiksa. Jadi kalau menurut Tauli ya udah mending kalau mau berobat yang pasti-pasti aja lah ke medis. Kalaupun alternatif cari yang istilahnya yang masuk akal logika lah, ke alternatif. Kayak herbal, akupuntur gitu kan. Terus pijat refleksi itu masih masuk akal kalau menurut Tauli ya. Tapi kalau untuk yang magic kayak gitu mendingan nggak usah deh guys. Pertama, kita uangnya nggak sedikit lah, kita butuh uang banyak. Keduanya belum tentu kita sembuh guys, belum tentu. Jadi kita mendingan kalau berobat yang pasti-pasti aja lah. Itu hanya pengalaman Tauli ya guys ya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian semualah, jadi bisa memilah-milah mau berobat ke mana-mana gitu bagi yang sedang sedang dilanda sakit gitu kan. Oke ya, sekian dulu cerita pengalaman Tauli operasi secara magic. Insya Allah nanti Tauli ceritain lagi, berbagi cerita lagi tentang pengalaman Tauli yang lainnya ya, baik pengalaman sakit Tauli, perjuangan Tauli berobat kemana-mana gitu kan, dan pengalaman yang lainnya ya guys ya. Oke, makasih semuanya udah menyimak cerita dari Tauli dari rumah King Kong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.